muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi atau berkali-kali kita mesti bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Ketiga nikmat ini biasanya kita lupa untuk mensyukurinya karena itu seperti sesuatu yang sudah biasa terjadi, biasa kita alami. Hari ini kita akan melanjutkan episode pembahasan terkait dengan rahasia magnet rezeki. Ready? Oke. Ya, suara. Tes 1, 2, 3. Kayaknya enakan yang tadi. Malah suaranya bagus. Jadi saya nggak perlu berteriak terlalu kencang. Pas banget. Di pertemuan bulan lalu, di awal bulan lalu kita berbicara tentang dasar-dasar magnet rezeki, dasar-dasar MR. Saya jelaskan bahwa ini bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan ilmu yang klinik, bukan ilmu yang berasal dari manusia, tetapi sudah banyak terbukti di mana Allah menyampaikan itu di dalam kitab sucinya, kan? Nah, kemudian saya ambil satu contoh yang konkret yang terjadi dengan diri saya bekerja di Binamas ini. Bagaimana saya sering kali menggunakan jurus garpu talak ketika ada satu hal yang membuat saya tidak yakin mesti ngambil keputusan seperti apa. Ini adalah jurus ilmu MR, tetapi tidak akan saya sampaikan sekarang. Saya ambil contoh testimoni yang terjadi pada diri saya. Jadi 2018 lalu itu ada kasus yang harus melibatkan lawyer, ya. Ada satu kasus terkait dengan ekspatriat kita. Jadi ada hal yang harus diselesaikan oleh lawyer, tidak mungkin kita selesaikan oleh tim kita sendiri, ya. Kasus itu terjadi 2018, sudah diselesaikan oleh salah satu lawyer kita November 2018. Kemudian Januari 2019 lawyer itu mengirimkan invoice kepada kami HRM, gitu ya. Nah, oleh kami diproses. Biasanya prosesnya itu harus sampai ke KL karena ada nilai rupiah yang di atas nilai-nilai tertentu, gitu ya. Oleh tim kami saat itu diproses di lokal sini, tanda tangan sampai CFO HPU sudah selesai semua. Tetapi rupanya lupa untuk dikirim ke IL. Nah, si lawyer pun juga lupa untuk nagih pembayaran ke Binamas. Ingat-ingat, dia itu Desember 2019, kebayang nggak setahun? Januari 19 ditagih-tagih di Desember 19. Kita telusuri, kita lacak, ternyata memang ada kekeliruan yang dilakukan oleh tim kita di sini. Itu dokumen tidak sempat terkirim ke GL untuk mendapatkan persetujuan. Kebayang nggak? Kalau kita bikin proposal ulang, apa omongan dari mereka? Lu bisa kerja nggak sih? Masa setahun itu dokumen tidak pernah diurus-urus? Tetapi kalau kita nggak urusin itu dokumen, pembayaran kepada lawyer tidak akan terjadi. Berkecamuklah, bingunglah saya di situ gitu. Ini mesti gimana? Kalau saya akan jujur ngomong apa adanya berarti saya ketahuan nggak benar. Tetapi kalau nggak jujur berarti tidak akan pernah bisa bayar. Sementara kita punya kewajiban membayar biaya jasa hukum tersebut. Bingung, gete lah saya, garpu talak. Kan punya ilmu jurus magnet rezeki gitu ya. Ketika saya lakukan garpu talak, ayat yang keluar itu surat Sabat ayat 8. Ini kalimatnya. Apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila? Nampol banget. Di situ ada kalimat kebohongan. Apakah dia mengada-adakan kebohongan? Astagfirullahaladzim, istighfar.
saya langsung mengatakan oke deh, gua akuin salah gua memang di situ. Bikin itu memo, di situ di memo di proposal dicantumkan bahwa ada kesalahan administrasi. Kirim ke KL cuma 2 hari, kelar masalahnya. Cuma 2 hari, yang tadinya gantung 1 tahun, dan kita merasa ragu untuk mengerjakan ini, kerjakan apa tidak, tanya sama Allah, tanya lewat Al-Qur'annya. Di situ mengatakan apakah dia mengada-ngadakan kebohongan. Intinya apa? Lu jangan bohong, jujur aja gitu. Memang betul, ketika kita jujur, di situ akhirnya solusinya terpecahkan. Ini testimoni yang saya alami sendiri, ya. Bapak dan Ibu, sekarang sudah ada ibunya di belakang. Kita akan masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini adalah tentang perisai rezeki. Nah, 2 minggu lalu tim dari MR datang ke daerah Banten, ketemu dengan salah satu Kiai Mufasir yang pernah saya ceritakan di episode yang pertama kemarin. Beliau adalah yang membuka pintu gerbang tentang MR ini. Ketika tim kami berkunjung ke sana, beliau menyampaikan, kalian tahu tidak, di dunia ini ada 3 jenis rezeki tingkatannya. 1, rezeki hina. Yang kedua, rezeki keringat. Yang ketiga, rezeki mulia. Apa yang dimaksud dengan rezeki masing-masing itu? Pertama, rezeki hina itu kalau kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Mencuri, nyolong, nyopet, suap, korupsi, dan seterusnya. Rezeki keringat itu rezeki kita yang masih harus berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu rezeki kita, rezeki keringat, berdasarkan keringat. Walaupun mungkin pada saat kerja dari jam 8 sampai jam 5 tidak pernah berkeringat karena AC-nya begitu dingin. Yang ketiga itu adalah rezeki mulia. Rezeki mulia itu adalah rezeki bagi mereka yang sudah bisa mengamalkan ilmu MR dengan baik. Karena prinsip dalam MR itu, rezeki itu adalah duduk diam, rezeki datang. Tetapi persoalannya adalah gimana caranya kita bisa sampai pada tingkatan yang seperti itu. Makanya kita kupas, kita lihat satu persatu bagaimana caranya supaya kita bisa sampai pada makom itu, pada level itu. Dan itu terjadi dengan Kiai Mufasir itu. Beliau tidak pernah bekerja kemana-mana, duduk diam di rumah. Itu yang ngantri itu setiap hari itu bisa puluhan sampai ratusan orang. Dan setiap orang bawa amplop. Amplopnya itu minimal 100-200 ribu, kebayangkan. Sambil cengas-cengas ketawa ke TV, beliau mengatakan, lihat saja, ini rezeki mulia. Duduk diam, benar, rezeki itu datang. Mereka datang satu persatu ngantri sampai keluar, macam dokter gitu ya, ada jam konsultasinya. Dan memang mereka datang ke sana banyak yang minta didoakan, minta keberkahannya. Duduk diam, rezeki datang. Ketika bisa mencapai pada titik itu, nggak perlulah kita repot-repot datang ke Binamas. Tetapi untuk sampai pada level itu, sampai pada makom itu yang kita belum punya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali saya katakan bahwa MR ini sebagai ilmu menarik rezeki Allah. Mengubah persoalan menjadi satu keajaiban. Mengubah persoalan menjadi satu keajaiban. Sepertinya ini hal yang mustahil. Sepertinya ini hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu jurusnya, insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat. Pertama, kita akan bicara dulu tentang konsep rezekinya seperti apa. Sebelum kita bicara mengenai apa itu perisai rezeki. Selama ini yang tertanam di dalam pikiran kita, saya pun juga begitu. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, maka kita harus melakukan apa? Tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, sholat taubat, sholat 5 waktu, dan seterusnya. Kita percaya, kita yakin kalau kita bisa menjalankan itu semua, maka rezeki akan datang secara melimpah ruah.
Itu yang ada di dalam benak kita. Betul? Betul. Keliru? Tidak. Tetapi kalau kita memahami bahwa rezeki itu bisa kita datangkan dengan tahajud, dengan duha, dengan taubat, dengan ngaji dan seterusnya, maka yang terjadi ketika kita melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, yang ada di pikiran kita adalah bagaimana dengan sholat ini saya bisa mendapatkan rezeki. Artinya apa? Sholat kita sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya betul-betul lillahi ta'ala. Ini konsep rezeki yang pertama. Padahal sebetulnya rezeki itu termasuk apa? Ketika kita sholat wajib di awal waktu, azan, Allahu Akbar, kita sudah ada di tempat. Minimal kita sudah bergegas ke tempat sholat. Itu pun rezeki. Kenapa rezeki? Kita hitung. Sekian banyak penduduk Minamas, sekian banyak penduduk The Plaza Office Tower. Berapa orang saja yang biasa melakukan sholat wajib di awal waktu? Kenapa? Barangkali Allah belum menurunkan, bukan hidayah, terlalu berlebihan kalau hidayah, menurunkan keinginan supaya kita segera berangkat di awal waktu. Itu pun rezeki. Bahkan banyak di antara orang-orang di luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Masih ada ya seperti itu, jurusan zuhur dan asar. Kenapa? Tanggung Pak, sekali jalan. Daripada bolak-balik 36, 35, 37, 35. Ada yang seperti itu. Bukan 35 berarti ya. 35 ke 4. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Itu rezeki bukan rezeki. Banyak orang yang tidak bisa melakukan ini. Banyak orang yang tidak tergerak hatinya untuk melakukan ini. Jadi ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk berjamaah di masjid. Bagi laki-laki ya, kalau wanita tidak perlu berjamaah di masjid. Bagi laki-laki berjamaah di masjid ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau sudah kita bicara sedang hujan lebat, sedang tanggung dengan pekerjaan, sedang banyak tugas dan sebagainya. Yang ketiga, sholat tahajud. Mari kita berpikir secara realistis. Suruh bangun di sepertiga malam terakhir, di mana orang sedang tidur nyenyak. Di situ kita harus sholat bangun kena air wudhu, kena air mandi, dan melakukan sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bahkan menurut Ustadz Adi Hidayat, 2 waktu yang paling mustajab untuk berdoa. 1, antara 15 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Yang pertama. Yang kedua, pada sujud terakhir setiap sholat wajib. Disitulah waktu berdoa yang paling mustajab. Gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kenapa? Karena memang tidak semua orang bisa melakukan itu. Kalau semua orang bisa melakukan itu, tentu kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik lagi. Sholat duha tidak mudah kita lakukan, padahal itu juga termasuk rezeki. Sholat taubat, di sini yang pernah melakukan sholat taubat secara rutin setiap hari sebelum tidur, atau setiap pagi sebelum sholat tahajud, atau minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali, belum tentu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini juga rezeki dari Allah. Membaca Al-Quran, insya Allah, alhamdulillah kita punya Khatmil Quran setiap 2 minggu sekali. Walaupun nggak sama-sama, tapi minimal suruh nyetor. Kebangetan aja kalau setorannya itu dianggap sudah, padahal belum. Misalnya seperti itu, gitu kan? Langkah yang ringan menuju majelis ilmu itu juga rezeki. Itu juga rezeki. Ya, bukan hal yang mudah. Hati yang bersih dari perasaan iri, dengki, dan benci, itu juga rezeki. Rezeki dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepada semua orang untuk bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Contoh yang lain, teman yang soleh dan solehah,
mengingatkan kepada kebaikan, orang tua dan anak yang sehat, itu juga adalah rezeki, badan sehat, ya, rumah tangga rukun dan harmonis, itu rezeki, anak-anak soleh dan solehah, itu rezeki. Bagi orang-orang yang sudah punya anak, usianya sudah dewasa, ketika melihat anak kita berhasil sukses, rasanya itu luar biasa. Bagi teman-teman yang baru menikah, bagi teman-teman yang baru jadi pengantin baru, bagi teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil, tentu dengan kebahagiaan masing-masing yang berbeda. Lingkungan masyarakat aman juga rezeki, gitu ya. Bahkan musibah, bencana, tragedi itu juga merupakan rezeki. Siapa yang bilang bukan rezeki? Saya pernah mengalami dan saya pernah tahu. Ada teman saya dulu bekerja di perusahaan sebelum di Minamas ini. Utangnya banyak. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Dia bercita-cita gimana caranya bisa melunasi hutang-hutangnya tersebut. Dilalahnya, tidak lama kemudian perusahaan tempat dia bekerja itu melakukan efisiensi PHK massal. Dan uang pesangonnya bisa dipakai untuk menutupi utangnya tersebut. Bukankah kalau ada yang mengatakan bahwa PHK itu sebagai musibah, bukankah dengan musibah itu dia bisa mendapatkan uang banyak justru untuk membayar utang-utang? Termasuk saya tahun 2007 pernah di PHK juga oleh satu perusahaan, dan gara-gara PHK itu alhamdulillah saya ada di Minamas dengan posisi yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih baik. Barusan sebelum duhur ini saya chatting dengan teman saya dulu di sana, perusahaan tempat saya bekerja, gitu ya. Dia mengatakan, saya di PHK dari perusahaan itu. Enak dong? Nggak enak Pak, harusnya saya dipensiunkan. Lebih enak di PHK dong daripada pensiun. Enak dari mana di PHK? Kenapa bisa nggak enak? Karena pesangonnya dicicil selama 12 bulan. Dan hitungannya bukan 2 PMTK, tetapi 1 PMTK. Kebayang, kalau saya tahun 2007 tidak mendapatkan musibah di PHK di perusahaan itu, tahun ini saya di PHK dari sana, pesangon saya itu dibayar 12 bulan secara mencicil. Diangsur, artinya apa? Tidak mendapatkan uang yang cukup untuk buka usaha atau untuk apapun. Bukankah itu musibah yang menjadi satu berkah sebetulnya bagi orang-orang tertentu, gitu ya? Kemudian yang kedua, kondisi yang tidak mudah, ada persoalan badan yang tidak sehat. Sakit itu musibah bukan, Bos? Rezeki bukan, rezeki. Kenapa dikatakan rezeki? Karena dalam sakit biasanya kita lebih banyak istighfar, lebih banyak bertaubat daripada ketika badan kita sedang sehat walafiat. Bedanya di situ. Ada satu cerita, tetangga saya di komplek perumahan di Tangerang, di Islamik. Alhamdulillah dia pernah merasakan mati suri. Hampir 2 minggu dia mati suri. Pengalamannya diceritakan kepada kami, gitu ya. Ketika dia hidup lagi, sehat lagi, diceritakan kepada saya salah satunya. Ceritanya ini begini, panjang banget ceritanya, tapi saya ambil satu yang ada korelasinya dengan apa yang kita sampaikan, bahwa badan sehat, sakit itu adalah rezeki. Di alam sananya, di mana pengembaraan rohnya, dia jalan-jalan ketemu dengan kakeknya yang sudah meninggal, ketemu dengan kakaknya sudah meninggal. Di situ ada tampak bayangan putih dan sebagainya, kondisi yang sangat menyenangkan buat dia, sehingga dia merasa, saya tidak mau kembali ke dunia sebetulnya. Saya ingin tetap di sini karena suasananya begitu nyaman. Dia sampaikan seperti itu. Nah, satu cerita, dia ketemu dengan kakaknya yang sudah meninggal. Dia heran, kenapa kakaknya itu kok berada di satu tempat yang bahasa kita gambarannya barangkali surga. Karena begitu indah, begitu nyaman, begitu nikmat, semua serba putih, semua serba bercahaya. Katakan itu surga. Teman saya tahu, kakaknya itu urusan ibadahnya belang bentong. Sholatnya pun juga salam, langsung azan waktu berikutnya, gitu kan? Kadang-kadang lewat juga. Kenapa kamu ada di sini? Ya, saya ada di sini. Kenapa? Karena sebelum meninggal saya menderita kanker yang sangat
parah. Dia meninggal karena penyakit kankernya itu. Masya Allah. Jangan-jangan memang penyakit yang diderita seseorang sebelum meninggal itu adalah proses untuk menghapus dosa-dosa yang bersangkutan. Bukankah dengan penyakit itu dosanya diampuni oleh Allah sehingga dia bisa mendapatkan tempatnya di surganya Allah? Itu konsep rezeki. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, ya, kalau kita sudah memahami apa itu konsep rezeki, bahwa rezeki itu tidak semata-mata uang, rezeki tidak semata-mata materi, rezeki juga tidak akan tertukar. Nggak mungkin ketukar. Punya Pak Rizky nggak mungkin ketukar dengan punya Pak Sobari, nggak mungkin. Punya Pak Agus Jono nggak mungkin ketukar dengan punyanya Pak Arif, nggak mungkin. Nggak mungkin. Rezeki itu suka dengan orang yang berbagi dan tidak suka dengan orang yang serakah dan mudah marah. Ini saya selipkan sedikitlah kata-kata itu. Nah, konsep magnet rezeki, bagaimana kita menikmati hidup ini? Pernah dengar kalimat ini nggak? Mudah bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. MR itu mengajarkan ini, gitu. Mengajarkan ini, mudah bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga. Tetapi MR tidak mengajarkan hidup foya-foya. Tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena memang konsep hidup MR itu adalah bersenang-senang. Seperti halnya Allah menciptakan Adam dan Hawa di surga itu untuk bersenang-senang. Kenapa Adam dan Hawa itu harus turun ke bumi dan harus berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena memang dia melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah belajar konsep rezekinya, konsep hidup MR-nya, mari kita bicara tentang perisai rezeki. Allah itu menurunkan rezeki kepada kita tuh banyak banget. Tapi kenapa bisa beda-beda? Ya? Kenapa bisa beda-beda? Gitu kan? Kenapa Pak Muas bisa beda dengan Pak Yoga? Kenapa Pak Yoga bisa beda dengan Pak Reza? Kenapa Pak Reza bisa beda dengan Pak Aziz? Kenapa Pak Aziz bisa beda dengan Pak Firdaus? Bisa seperti itu. Banyak macam-macamnya. Mari kita lihat. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernah punya persoalan ini ya? Karir gak naik-naik, cicilan jatuh tempo, uang belum ada, gajian yang tadinya tanggal 25 jadi 27, mestinya 25 buat melunasin cicilan, sekarang mundur 27, gitu kan? Anak gak nurut, istri gak sehat, suami gak setia, kejar tayang kerjaan, bos marah-marah melulu kerjaannya, gitu ya? Teman yang gak nyenengin, anak buah yang gak disiplin, tetangga yang resek, gaji gak nambah-nambah. Tahun ini naik gaji gak? Alhamdulillah, walaupun gak naik tetap masih kerja di Minamas. Itu orang MR begitu caranya. Gak bergairah, kendaraan gak mau jalan, rumah bocor, kemalingan, jalanan macet, hujan lebat, panas terik, AC gak berfungsi, air gak ngalir, sumur gak berair, gas habis, air minum kosong, perut mules, kepala pusing, mata perih, banjir di mana-mana, cucian banyak, setrika numpuk, rumah berantakan. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah punya persoalan ini? Nggak mungkin. Mesti punya. Mesti punya. Kalau nggak punya persoalan ini, nggak mungkin ada di Minamas. Karena bisa jadi rezekinya itu duduk diam, rezeki datang. Kalau Anda, kalau kita, kalau saya masih ada di Minamas, berarti masih punya persoalan yang seperti ini. Pertanyaan berikutnya, dengan persoalan hidup yang ada, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan ada hasil nggak? Apakah persoalan tetap ada? Apakah persoalan tambah besar? Atau persoalannya sudah selesai? Belum tentu. Apakah hati bahagia? Naik gaji biasanya bulan April, semoga tahun ini ada. Kita berdoa semoga. Oh, insya Allah. Omongan itu adalah doa. Sedang. Gitu ya. Hati bahagia, berapa gaji hati bahagia? Hari pertama pun belum tentu bahagia. Kenapa? Kenaikannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Minta naik 50%, ternyata cuma 8%.
Kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu, mana ada 50%. Siapa tahu gitu kan. Nah, kalaupun sesuai ekspektasi 10% naik, berapa lama kebahagiaan itu datang? Perisai kita itu juga masih tebal di situ. Nah, ini persoalan yang kita miliki. Apa perisainya, Pak? Apa yang menjadi penghalang tidak sampainya rezeki Allah kepada kita? Apa yang menjadi penghalang sehingga rezeki Allah itu nggak banjir membasahi diri kita? Nih, yang jadi perisai rezeki kita itu adalah berbuat maksiat, gosip, fitnah, menyakiti orang lain, durhaka pada orang tua, tinggalkan sholat, nonton film porno, dan lain-lain. Coba periksa di HP-nya yang masih nyimpan gambar-gambar film porno, jangan-jangan itu salah satu yang menyebabkan rezeki kita tidak mengalir dengan baik. Yang mana? Ada satu cerita di perusahaan yang berbeda. Teman saya HRD di HRM juga di perusahaan tersebut. Ada satu orang karyawan, prestasinya bagus, performansnya bagus, kinerjanya bagus, semuanya bagus. Tetapi tiba-tiba di PHK oleh perusahaan. Dia protes, kenapa saya di PHK? Bosnya pun nggak bisa jawab, kenapa dia di PHK? Dia datang ke saya, Pak, kenapa ya? Kalau ditinjau dari sisi ilmu MR, kira-kira apa yang menyebabkan saya di PHK? Padahal performance selama ini nilainya kalau di kita tuh 3+, 3+, 4, 3+, 3+, 4, cuma sekali 3 minus. Kalau di kita ukuran kita gitu. Kemudian selama ini pekerjaannya semua beres. Selama ini pun dia tidak mengecewakan sebelum tiba-tiba di PHK. Saya tanya, sholatmu gimana, Mas? Ya sih, ya sih. Mulai ada yang sering ketinggalan. Oke? Kehidupan rumah tanggamu gimana, Mas? Langsung diam. Kenapa? Saya bilang. Kenapa kamu langsung diam seperti itu? Bagaimana hubunganmu dengan istri? Saya tanyakan seperti itu. Iya sih, Pak, saya baru bercerai dengan istri saya. Berapa lama kamu nikah dengan istri? Baru 7 bulan, Pak. Sedang hamil istrimu? Iya, Pak. Boleh nggak menceraikan istri sedang hamil? Nggak boleh. Bukankah itu yang menjadi dosa kita sehingga menghalangi datangnya rezeki Allah kepada kita? Saya alami bulan lalu, bukan menceraikan istri, tidak. Menambah istri nggak boleh nyakitin. Itu ada jurusnya merawat terumbu karang. Jangan pernah mengiritasi hati seseorang. Mau nikah lagi silahkan, dengan ketahuan. Tanggal 26 Januari saya mau mengadakan seminar di Bintaro, seminar Magnet Rezeki. Kita umumkan biasanya 2 minggu sebelum pelaksanaan hari H-nya, itu hari Minggu waktu itu. 3 hari sebelum seminar tidak ada satu orang pun yang daftar seminar itu. Padahal harganya murah meriah. 1 orang 300, 2 orang daftar langsung 2,5, 3 orang cuma 150.000. Dibanting harganya 100.000, nggak ada yang datang. Saya dengan tim panitia di sana mengatakan, yuk kita coba introspeksi diri, apakah ada perisai rezeki di antara kita sehingga tidak ada yang daftar satupun. Tetap saya punya. Saya renungkan, saya bayangkan apa salah saya. Jadi di kami itu, di komunitas MR itu ada komunitas CTMR, grup WA CTMR. Di situ biasanya kalau kita lakukan sesuatu, kalau kita upload sesuatu, bahasa orang MR kan positif, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa, hebat, dahsyat dan sebagainya. Saya upload acara pengajian kita nih di Minamas. Sekali dengan jadwalnya yang dikirim Mas Rizky, Pak ini jadwalnya untuk tiap bulan kan ada minggu ketiga gitu. Saya upload ke situ, hati saya bersih kan saat upload itu? Ternyata enggak.
Saya upload ke grup itu untuk mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan pujian. Apalagi di situ ada Ustadz Nasrullahnya. Ingin mendapatkan bahasa dahsyat, luar biasa, subhanallah, masya Allah. Ada nggak yang begitu? Cuma 2 orang yang mengucapkan kalimat itu. Bolak-balik saya buka, ada lagi yang komentar, ada lagi yang komentar, ada lagi yang komentar seperti itu. Macam kita kalau upload di Facebook dan di status di Facebook kan mencari like, mencari komen. Subscribe. Lurus gak niatnya? Enggak. Astagfirullah, saya bilang salah saya. Saya upload sesuatu, upload informasi, upload kajian Minamas di grup itu hanya ingin mendapatkan pujian. Selesai saya istighfar, 4 orang daftar. Kontan. Nggak lama kemudian pariteman, Pak, 4 orang daftar. Hari kedua sebelum hari H, cuma 4 orang. Saya bilang ke tim saya lagi, ayo kita introspeksi diri lagi, apakah masih ada perisai rezeki di antara kita? Rupanya ketemu lagi perisai rezekinya. Apa? Standarnya seminar Man Rezeki, kajian MR, private training MR, mega seminar itu punya standar bakunya masing-masing. Seminar itu kita hanya boleh memberikan materi, waktunya cuma 4 jam. Kemudian setelah itu materi yang diberikan pun dalam bentuk PDF, tidak boleh dalam bentuk buku. Tetapi saya katakan kepada panitia, yuk kita berbeda dengan pakemnya MR Pusat, kita bikin buku, kita bagikan kepada mereka. Nggak usah khawatir, nanti saya yang bayar untuk mempersiapkan modulnya itu. Boleh nggak? Secara logika, boleh nggak kita lakukan begitu? Boleh. Tetapi secara hati, dunia kuantum, bahasa orang MR, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kebayang nggak ada rasa sombong di hati saya? Saya bayarin nggak apa-apa, nggak usah takut masalah biaya.